Oke, mulai Steph. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan terkait pengolahan limbah cair secara biologikal oksik dan anoksik. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Ihsan Rozan, Muhammad Alif Anadi, Stefania Priscilia, dan Talia Windasari. Adapun outline pembahasan kita pada presentasi kali ini yang pertama, pengertian oksik dan anoksik, proses pengolahan secara oksis dan anoksik, keuntungan proses secara oksis dan anoksik, tantangan dan juga contoh industri yang menerapkan pengolahan limbah secara biologikal oksik maupun anoksik. Nah, latar belakang. Adapun proses pengolahan limbah yang bersifat oksidan dan anoksik ini secara biologis telah muncul sebagai metode yang sangat efisien dalam pengolahan limbah, sehingga dapat menjawab kebutuhan mendesak akan solusi keberlanjutan. Proses-proses yang dimaksud dalam pengolahan limbah secara biologikal ini didorong oleh mikroorganisme, masing-masing memanfaatkan kondisi kaya akan oksigen dan juga terbatas oksigen untuk memecah bahan organik dengan kemampuan menghilangkan kontaminan dan mengurangi dampak lingkungan. Pendekatan inovatif ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mengubah praktik pengolahan limbah. Nah, ini adalah salah satu proses oksik secara treatment. Pengolahan oksik merupakan teknik pengolahan sampah yang memanfaatkan oksigen untuk menguraikan bahan organik dan kontaminan. Dalam proses oksik ini, yaitu melibatkan serangkaian proses aerobik di mana mikroorganisme dapat mengonsumsi dan mengubah senyawa organik menjadi karbon dioksida dan juga air. Proses ini membantu menghilangkan adanya zat berbahaya dari limbah itu sendiri secara signifikan yang tentunya dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian dilanjut melalui proses dari oksik treatment sendiri. Tertera pada diagram alir ada berasal dari kompresor terlebih dahulu, kemudian dialirkan menuju tangki aerasi yang dimana ditambahkan oksigen dan limbah cair yang kemudian dialirkan lagi menggunakan pompa menuju tangki aerob yang dimana ditambahkan lagi oksigen dan terdapat mikroorganisme yang kemudian dialirkan lagi menuju bak penampung. Di dalam bak penampung nanti akan terpisah antara media dari sedimentasinya ataupun zat cairnya. Jadi untuk proses pengolahan limbah cair secara biologi oksik sendiri dengan dua tahap, yaitu yang pertama dilakukan pengolahan dengan proses aerasi dalam satu tangki aerasi. Dan hasil dari proses aerasi dilakukan pengolahan kedua, yaitu pengolahan dengan proses biologi aerob. Nah, dari proses biologi aerob ini, jadi untuk oksik treatment itu berarti ditambahkannya oksigen ke dalam tangki. Limbah cair yang dimasukkan ke dalam tangki aerasi sebanyak yang diperlukan dan diaerasi selama waktu yang telah ditentukan dengan bantuan oksigen dari alat kompresor dan debit yang telah ditentukan. Kemudian dari limbah cair yang telah dialirkan ke dalam tangki biologi aerob tank atau tank oksik tadi, di mana di dalamnya terdapat mikroorganisme atau dalam bentuk lumpur aktifnya dengan jumlah yang sudah ditentukan dan diproses dengan bantuan oksigen dari alat kompresor selama selang waktu yang telah ditentukan. Kemudian dari limbah cair setelah mengalami proses biologi aerob tadi, dilanjutkan dengan dialirkan ke tangki penampung hasil pengolahan dan dilakukan proses pengendapan. Pengendapan tadi
sama dengan hasil sedimen tadi. Kemudian dari filtrat limbah cair yang diambil dan dianalisis kadar dari COD, BOD, dan pH sementara untuk endapan yang berupa mikroorganisme padat dapat dipergunakan kembali atau di-recycle atau diolah menjadi pupuk padat organik. Lalu, apa sih keuntungan dari biological oxide? Jadi, untuk pengolahan oksida biologis, pengolahan limbah ini menawarkan beberapa manfaat. Yang pertama, mendorong pemecahan senyawa organik melalui penggunaan oksigen, sehingga menghasilkan degradasi limbah yang efisien. Kedua, mengurangi produksi gas yang berbau, sehingga meningkatkan kualitas udara di daerah sekitarnya. Ketiga, metode ini meminimalkan pelepasan polutan yang berbahaya dan memastikan kepatuhan dan keberlanjutan terhadap lingkungan, yang dimana menerapkan prinsip dari eco-friendly. Yang keempat, pengolahan limbah biologis dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam sistem pengolahan limbah yang ada dan menjadikannya solusi yang hemat biaya untuk berbagai industri. Baik, lanjut ke proses anoksik treatment. Jadi pengolahan limbah secara anoksik itu adalah teknik pengolahan limbah yang tidak melibatkan oksigen. Lalu menggunakan apa? Yang dimanfaatkan adalah mikroorganisme untuk memecah dan mengubah senyawa organik menjadi zat yang lebih sederhana. Proses ini sangat efektif dalam mengolah air limbah dan aliran limbah kaya organik lainnya. Dengan hilangnya kebutuhan oksigen, pengolahan anoksik mengurangi kebutuhan energi dan memberikan solusi ramah lingkungan untuk pengolahan limbah. Berikut adalah salah satu contoh dari pengolahan anoksik, yaitu proses modified Luzak-Integer adalah proses menghilangkan nitrogen secara biologis, di mana proses denitrifikasi dilakukan sebelum proses nitrifikasi dijalankan. Jadi tujuan denitrifikasi di sini adalah untuk mengubah terlebih dahulu nitrat menjadi nitrit, lalu diubah lagi dari nitrit menjadi nitrogen atau N2 dalam bentuk gas, sehingga bisa dilepaskan ke udara. Lalu pada proses nitrifikasi, amoniak yang sebelumnya belum diubah akan diubah menjadi nitrit, lalu nitrit akan diubah kembali menjadi nitrat. Nitrat yang ada di aerobic zone itu akan di-recycle kembali untuk diubah menjadi nitrogen dalam bentuk gas. Lalu hasil dari limbah ini akan mengandung jumlah nitrogen yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada, yang akan menjadi aman bagi limbah untuk dibuang ke lingkungan. Nah, proses ini memanfaatkan influen air limbah yang kaya akan substrat sebagai sumber karbon yang sangat diperlukan oleh bakteri heterotrop yang bertanggung jawab terhadap terjadinya proses denitrifikasi. Jadi pada zona anoksik itu menggunakan bakteri heterotrop untuk menguraikan atau dalam proses denitrifikasi. Lalu keuntungan biological anoksik. Jadi keuntungan anoksik secara biologis itu yang pertama adalah memungkinkan hilangnya nutrisi seperti nitrogen dan fosfor yang berbahaya bagi lingkungan, sehingga mengurangi dampak eutrofikasi di badan air. Kedua, mendorong pertumbuhan bakteri spesifik yang dapat mencegah senyawa organik kompleks, sehingga meningkatkan efisiensi pengolahan secara keseluruhan. Karena banyaknya kandungan senyawa organik tentu akan meningkatkan kontaminan dalam limbah. Ketiga, pengolahan limbah secara anoksik dapat dikombinasikan dengan pengolahan limbah oksik untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah yang lebih komprehensif dan fleksibel. Jadi secara keseluruhan dapat memberikan pendekatan holistik terhadap pengolahan sampah yang berkelanjutan.
Lalu tantangan dari pengolahan biologikal itu mencakup perlunya pemantauan dan pengendalian kadar oksigen secara cermat untuk memastikan kinerja yang optimal, potensi keterbatasan transfer oksigen dalam sistem skala besar, dan kebutuhan akan peralatan dan infrastruktur yang tepat untuk mempertahankan oksigenasi yang sesuai. Selain itu, potensi pembentukan biofilm dan pelepasan senyawa berbau harus dikelola secara efektif untuk menghindari masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat. Baik, untuk slide selanjutnya mungkin dapat dilanjutkan oleh Alif Anhadi. Mohon dinyalakan mic-nya. Ya, ingin melanjutkan. Selanjutnya tantangan dari pengolahan biologikal, yaitu untuk menerapkan pengolahan biologis oksik anoksik untuk pengolahan limbah yang mempunyai tantangan tersendiri. Hal ini mencakup perlunya pemantauan dan pengendalian kadar oksigen secara cermat untuk memastikan kinerja yang optimal, potensi keterbatasan transfer oksigen dalam sistem skala besar, dan juga kebutuhan akan peralatan dan infrastruktur yang tepat untuk mempertahankan oksigenasi yang sesuai. Selain itu, potensi dari pembentukan biofilm dan pelepasan senyawa berbau harus dikelola secara efektif untuk menghindari masalah lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Jadi perlu diperhatikan pula pembentukan dari biofilm ini dan juga pelepasan senyawa sangat berbahaya. Maka dari itu akan harus mengolah dari segi pengolahan limbahnya yang harus sesuai. Lanjut lagi dari contoh industri pengolahan limbah biologikal, yaitu yang pertama ada yang namanya Hydrokalva Bio. Itu adalah merek produk di bawah naungan PT Solusi Limbah Cair yang berkolaborasi dengan Hydro Group, perusahaan yang 21 tahun bergerak di bidang water filter, dan PT Kalam Leverage Mulia yang 10 tahun bergerak di bidang enzim pengolahan limbah, meliputi jasa kontraktor IPAL atau konsultan pembuatan STP, WWTP, terutama pada instalasi pengolahan air limbah cair domestik, medis yang mencakup rumah sakit, klinik, puskesmas, farmasi, serta industri, pabrik, hotel, restoran, laundry, dan limbah cair lainnya, agar menjadi lebih praktis, lebih hemat, dan mudah dalam pemeliharaannya. Jadi, Hydrocover Bio ini adalah merek produk antara dua kolaborasi perusahaan, yaitu perusahaan PT Solusi Limbah Cair yang yang eh, salah kolaborasi antar dua ahli kimia di Indonesia, yaitu Teguh Wibawanto sebagai pendiri Hydro Group dan juga Direktur PT Kalam Reverse Mulia, yaitu Sunarno. Jadi Hydrocover Bio itu memastikan bahwa hasil baku mutu limbah yang dihasilkannya itu bisa tergaransi sehingga pelanggan menjadi aman dan nyaman selama menggunakan produk pengolah limbah cairnya. Terus yang selanjutnya itu adalah PT Universal Eco Pacific. Itu merupakan perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dengan menawarkan layanan jasa pengelolaan limbah yang bertanggung jawab serta produksi pipa dan beton yang berkualitas dan berbahan baku ramah lingkungan bagi bisnis dan industri. Beberapa metode yang digunakan adalah activated sludge, sequencing batch reactor, aeration pond, and filtrasi. Dan juga misi dari PT Universal Eco Pacific itu adalah membantu mewujudkan Indonesia bebas limbah serta mendukung sektor pembangunan infrastruktur maupun instalasi perpipaan bagi bisnis dan industri. Dan didukung dengan tenaga kerja yang berpengalaman dan mesin teknologi tinggi, PT Universal Eco Pacific juga mengutamakan kontribusinya
menjadikan lingkungan yang baik bagi Indonesia. Jadi PT Universal Eco Pacific ini juga menawarkan ada dua produk yang ditawarkan, yaitu adalah Universal Eco dan juga Eco Material. Jadi untuk Universal Eco itu adalah suatu pengolahan limbah yang layanan pengolahan limbahnya itu adalah extend producer responsibility, daur ulang plastik dan kemasan limbah B3, pengolahan limbah B3, pengolahan limbah medis dan farmasi, zero waste treatment, secure data and extraction, pengolahan oli bekas dan oil sludge, dan juga e-waste. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.